statistik ya. Oke. Nah, kita lihat ya bagaimana harga ya, harga saham IBM. Ya, harga saham IBM itu dia bisa tinggi, bisa rendah gitu ya. Artinya apa? Ya, artinya ada informasi yang terkandung di dalamnya ya, dan atau juga kondisi apa ya, anggaran federal di Amerika ya bisa kadang defisit dan itu bisa diprediksikan kenapa bisa defisit gitu ya. Atau juga suku bunga. Ya, suku bunga itu juga bisa rendah, bisa juga tinggi di akhir tahun. Tapi itu semuanya bisa diprediksi dengan apa? Dengan statistik ya. Jadi sesuatu yang tidak pasti, nah dalam hal ini bisa diprediksi, gitu ya. Sesuatu hal yang tidak pasti itulah kelebihan dari statistika ya. Jadi statistika itu sifatnya dinamis ya, bisa memprediksi, gitu ya. Nah, lalu kita lihat di sini bedanya antara populasi dengan sampel. Apa itu populasi? Jadi populasi itu adalah seluruh ya, seluruh dari suatu observasi ya, atau juga dari suatu pengamatan atau dari suatu investigasi yang diambil, itu namanya populasi ya. Sedangkan sampel yang diobservasi bagian dari populasi yang mewakili, represent ya, yang mewakili, itu disebut dengan sampel ya. Lantas ada dikatakan dengan parameter. Apa itu parameter? Nah, parameter di sini itu adalah berupa karakteristik spesifik dari suatu populasi. Nah, itu namanya parameter ya. Statistik itu adalah suatu karakteristik spesifik dari sampel. Nah, jadi bedakan ya antara parameter dengan statistik. Parameter itu di level populasi, statistik itu di level sampel ya. Nah, inilah gambarannya, yang mana itu populasi ya. Jadi dengan alat statistik itu kita bisa menggambarkan, baik itu menggambarkan nilai parameter maupun juga bisa menggambarkan statistiknya, gitu ya. Nah, jadi nanti beberapa istilah banyak kita gunakan ya di dalam hasil output dari statistik, apa yang dikatakan dengan parameter, apa yang dikatakan dengan statistik itu ada ya. Nah, ini bedanya antara sampel dan populasi. Dan dari suatu populasi itu diregister ya, dinamai. Ya, dinamai dia. Dan dalam hal ini dari suatu populasi bisa berupa apa gitu ya, bisa berupa orang ya, bisa berupa saham ya, daftar saham ya, atau juga bisa kelompok IPK ya dari mahasiswa yang kuliah gitu ya. Itu bisa namanya populasi. Lalu ada namanya pendekatan random sampling. Nah, jadi kalau dia pendekatan random sampling, ya artinya dari setiap populasi, ya, dari seluruh anggota populasi punya peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Nah, itu namanya pendekatan random ya. Jadi kalau dia simple random sampling bagaimana? Jadi setiap dari anggota populasi dipilih ya berdasarkan pendekatan tertentu. Jadi setiap dari anggota populasi tersebut bisa punya peluang yang sama ya untuk dipilih. Itu namanya pendekatan random. Nah, itu ya. Jadi kalau saya contohkan bagaimana simple random sampling dari suatu populasi. Jadi kalau saya mau ngambil ya berdasarkan pada peluang ya, teori peluang ya bisa aja si A, si B, si C yang terpilih sebagai sampel atau si Z. Ya karena punya bagian dari populasi yang sama ya. Nah, ini ya, dalam pendekatan statistik gitu ya, itu nanti kita bisa menggunakan namanya statistik deskriptif dan statistik diferensial ya. Statistik deskriptif apa? Ya, statistik deskriptif kita mendapatkan data, meringkas data, collecting, summarizing, meringkas, memproses data dan juga mengubahnya menjadi informasi. Nah, itulah namanya statistik deskriptif. Jadi nilai maksimum ya, minimum, maksimum, standar deviasi gitu ya, atau juga apa ya, average, rata-rata, itu semuanya adalah statistik deskriptif. Sedangkan statistik inferensial dalam hal ini bisa digunakan untuk memprediksi ya, memprediksi, prediction, forecast, memprediksi, meramal gitu ya, atau juga mengestimasi ya dari suatu informasi sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Itu namanya statistik inferensial. Nah, nanti
kalau bentuk skripsi gimana, gitu ya. Jadi kalau dia bentuk skripsi gabungan ya antara pendekatan statistik deskriptif dan pendekatan statistik inferensial ya. Inferensial ini bisa dia hubungan X dengan Y ya, memprediksi gitu ya. Nah, ini digunakan nantinya uji pengaruh ya, pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. Ya, itu adalah statistik inferensial. Ya, bagaimana rata-rata harga saham? Berapa harga saham terendah? Emiten mana yang punya harga sahamnya tinggi? Itu namanya statistik deskriptif ya. Nah, itu dia. Silakan, ada yang mau berdiskusi? Cukup jelas ya? Oke. Nah, jadi dalam pendekatan statistik deskriptif kita dapatkan data dari mana? Data dari survei ya. Jadi survei itu bisa berupa apa? Bisa berupa investigasi ya, survei data primer, survei data sekunder, ya, bisa aja ya. Dan data itu disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, itu ciri-ciri dari statistik deskriptif ya. Kalau dia dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, metode grafik itu banyak ya. Atau apakah metode poligon ya, apakah metode histogram ya, apakah metode chart gitu ya. Itu semuanya ada ya. Metode grafik namanya ya. Kalau dia tabel ya dalam bentuk tabel-tabel gitu ya. Dan juga meringkas data. Nah, ringkas data ya. Kemudian kalau dia statistik inferensial, kita mengestimasi ya, mengestimasi dari suatu populasi nilai rata-rata tertimbang, mean weight ya. Using sample mean weight ya, menggunakan sampel ya dari suatu populasi ya. Jadi ciri-ciri dari statistik inferensial apa? Adanya tes statistik. Nah, itu ya. Adanya tes statistik. Apakah dia statistiknya parametrik ya atau juga statistiknya non parametrik. Nah, jadi di situ ada penggunaan hipotesa. Tapi kalau dia statistik deskriptif, ada nggak penggunaan hipotesa? Ini ada nanti hubungannya dengan mata kuliah metodologi penelitian ya. Nah, jadi harus kuat dasar-dasarnya ya. Apa itu hipotesa nol, apa itu hipotesa alternatif, itu harus bisa semua ya. Jadi dalam memproses menggambaran ini, dalam hal ini berupa keputusan yang terkait dengan suatu populasi berdasarkan pada sampelnya ya. Dan dalam proses pengambilan keputusan ya, dalam hal ini mengidentifikasi masalah dari mana? Dari data ya. Nah, jadi kalau nggak ada data, bagaimana mungkin mau ambil keputusan gitu ya. Jadi semuanya harus dasarnya data ya. Kalau ada data, maka kita bisa menerima fakta gitu ya. Kalau ada data, maka kita bisa menerima, bisa mengambil keputusan ya. Maka sangat penting data pada saat ini ya. Gitu. Nah, itulah ya. Sudah jelas ya bedanya antara populasi, sampel ya, parameter, statistik, ya, kemudian juga statistik deskriptif, statistik inferensial ya, dan juga gambaran menggunakan random atau juga menggunakan apa ya dalam proses pengambilan keputusan. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan sini. Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita lanjutkan lagi di chapter 2 ya. Nah, jadi di dalam hal ini kita mau menggambarkan yang kategori katanya apa tadi gitu ya. Statistik tadi terdiri dari statistik deskriptif dan statistik inferensial gitu ya. Kalau dia statistik deskriptif, kita bisa menggambarkannya pakai grafik, pakai tabel katanya kan. Nah, sekarang kalau pakai grafik gimana itu? Nah, ini nanti kalian harus banyak terapkan juga ya di papernya ya. Pendekatan grafik ya dari suatu data yang sudah ditabelkan di Excel, nanti buat grafiknya ya. Apakah menggunakan aplikasi Lisrel ya, apakah menggunakan aplikasi PLS ya, apakah menggunakan aplikasi Word PLS ya, apakah menggunakan aplikasi Stata ya. Jadi semuanya harus diinstal ya di laptop kalian di rumah masing-masing ya. Aplikasi statistik ya. Nanti tugasnya ada ya, dan dibagi satu kelompok 3 orang ya, satu paper 3 orang.
Jadi nanti di UTS ada paper, ya di UAS ada paper, sehingga luarannya berguna ya bagi universitas ya, bagi kampus. Ya, kemudian juga dalam chapter ini kita melihat ya bagaimana mengidentifikasi data ya. Ya, jadi data itu tadi penting. Data itu gunanya untuk mengambil keputusan tadi ya. Nah, jadi data itu bisa berupa data kategorikal, bisa berupa data numerikal. Nah, jadi kalau misalnya data itu kategorikal gimana? Nah, status nikah misalnya, marital status gitu ya, udah nikah, ya kan? Atau belum nikah? Nah itu sudah terregister, ya sudah terregister, sudah belum misalnya. Color warna, ya kan? Didefinisikan sebagai kategori warna merah, bukan merah. Nah kalau dia data itu numerik gimana? Data discrete, data continuous namanya ya. Berdasarkan metodologi statistik ya. Kalau data discrete gimana? Jumlah anak, ya. Kemudian juga jam, ya. Atau juga data continuous gimana? Ukuran ya. Voltase misalnya. Nah itu adalah data continuous. Ya. Nah inilah level-level data ya. Jadi kalau ditanya orang, data mana yang paling tinggi? Kalau misalkan skripsi kalian lah, skripsinya pakai data mana nanti? Apakah datanya rasio? Kalau dia menggunakan data rasio berarti skalanya paling tinggi ya. Yang dari sisi apa? Dari sisi tingkatan data rasio ini yang paling tinggi ya. Di bawah rasio data interval. Di bawah interval apa? Data ordinal. Di bawah ordinal apa? Data nominal. Apa yang namanya data rasio? Itu nanti di metodologi penelitian. Saya mau tanya, apakah semua yang kuliah di statistik ini ikut di metodologi penelitian? Ikut. Berapa persen? Berapa persen yang ikut? Berapa orang yang ikut? Atau ada yang nggak ikut? Yang nggak ikut lah, berapa orang? Ada yang nggak ikut? Berarti ikut semua ya? Oke, kalau ikut semua nanti berarti kita selaras ya. Nah, data rasio itu adalah yang bisa diukur ya. Startnya apa? Dari nol. Jadi dari nol sampai tak terhingga ya. Kalau notasi tak terhingga kan udah dipelajari waktu SMA ya. Ya, udah tahu notasinya kan, notasi tak terhingga di dalam mata kuliah algoritma ya. Sedangkan data interval bagaimana? Ya, bukan zero, tapi dalam hal itu ada jarak. Satu dengan dua beda makna. Dua dengan tiga beda makna. Tiga dengan empat beda makna. Empat dengan lima beda maknanya ya. Data ordinal, data kategorikal. Ya, dalam hal ini kategorinya ada ranking, ya ada order pesanan, ada skalaan. Ya, itu ya. Sedangkan data nominal, ya datanya bisa berupa 0 dan 1. Jadi yang dikatakan dengan skala ordinal dan nominal itu disebut dengan data kualitatif ya. Sedangkan rasio dan interval itu disebut dengan data kuantitatif. Nah, itu ya dari sisi pemaknaannya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas ya. Kemudian penyajian secara grafis. Nah, jadi penyajian grafis itu bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan grafik, apalagi menggunakan SPSS ya. Nah, di laptop kalian nanti harus install SPSS, wajib ya. SPSS 26 itu sekarang ya. Nah, harus diinstal ya SPSS. Dan tipe-tipe grafik itu tergambar pada masing-masing variabel. Nah, jadi kalau masing-masing variabel itu ya harus ada apanya ya, ada bisa digambarkan secara grafis. Oke ya. Jadi kategori itu bisa berupa menggunakan frekuensi, bisa menggunakan bar, bisa menggunakan pie chart, ya bisa menggunakan Pareto diagram. Kalau dia numerikal bagaimana? Bisa menggunakan line, bisa menggunakan frekuensi distribusi, ya bisa menggunakan histogram, bisa menggunakan stem, bisa menggunakan scatter plot. Ini semuanya ada di SPSS ya.
ya ada di SPSS. Dan data kategorikal di sini bisa berupa data yang ditabulasi, bisa data yang berupa digrafikkan. Ya. Jadi kalau dia ditabulasi berupa yang namanya distribusi frekuensi, ya. Sedangkan data grafik itu disebut dengan data bar, pi, dan juga Pareto. Nah, ini nanti ada hubungan dengan mata kuliah ya, dengan data ya. Kalau nggak kita praktikkan dengan SPSS nanti nggak tahu kita ini semua. Maka nanti ini mata kuliahnya harus mata kuliah praktik ya, menjadi makna bagaimana ya kita susun dalam bentuk naskah paper ya. Nanti saya berikan data ya, link-link ya untuk di-download data sehingga nanti bisa kita sajikan. Data itu dalam bentuk bar, ya dalam bentuk pi, dalam bentuk Pareto ya. Nah, jadi statistik distribusi frekuensi di sini, nah inilah contohnya ya, jumlah pasien. Nah, pasien itu ya, itu data apa ini namanya? Ya, distribusi frekuensi ya. Jadi unit rumah sakit yang di emergensi 2.200, di bagian surgery bedah 4.600. Jadi bagian mana yang paling banyak? Ya paling banyak surgery ya. Nah, dalam bentuk par atau juga dalam bentuk pi, jadi bar atau juga pi ini adalah kualitatif data ya. Jadi kualitatif data yang menunjukkan frekuensinya masing-masing ya. Nah, inilah contohnya dalam bentuk diagram par. Jadi kita buat tabel dulu, lalu jadilah diagram bar. Bar itu dia namanya diagram batang ya. Nah, jadi kalau diagram batang ini bisa kita tahu ya, di rumah sakit itu pasien yang paling banyak yang mana? Di bedah ya, surgery. Ya, karena batangnya lebih tinggi. Nah, diagram P. Nah, kalau dia bulat, yang mana yang paling banyak? Surgery tadi ya, yang warnanya ini. Ya, diagram Pareto. Nah, diagram Pareto itu kita buat dulu ya, kita apakan dulu ya, kita tabelkan dulu. Tabelnya seperti ini. Bedwell ya, for alignment, missing part, fan flow, electrical short, cracker case ya. Nah, lalu dibuatlah diagram Pareto. Nah, diagram Pareto itu dipersenkan dulu ya. Yang for alignment itu paling banyak tadi kan, 232. Di ranking lah dulu nih ya. Udah di ranking, dipersentasikan. Ya. Udah di ranking, for alignment paling tinggi, electrical shock paling rendah ya. Dipersentasikan ini 55,75. Nah, setelah itu dibuat diagramnya. Nah, diagramnya inilah Pareto namanya. Jadi ada, kalau di dalam Excel udah ada nih kan, diagram Pareto nih. Nah, ini. Nanti saya minta dari tugas ya, dibuat di diagram Pareto-nya di Excel, dibuat di Excel dan dibuat di SPSS ya. Jadi nanti dalam bentuk naskah paper ya. Nah, itu ya. Atau diagram time series. Ya, dalam bentuk line chart ya. Nah, jadi line chart itu inilah dia. Line chart ya, jadi grafik seperti ini. Ya, kemudian gambaran numerical data. Frekuensi distribution dan juga same and lab display ya. Nah, jadi distribusi frekuensi kata orang ya. Nah, jadi distribusi frekuensi biasanya untuk data primer gitu kan, menggambarkan berapa persen yang jawab 5, berapa persen yang jawab 4, itu namanya statistik frekuensi ya, yang terdapat pada distribusi frekuensi ya. Nah, jadi kenapa menggunakan statistik frekuensi? Ya, agar dapat mengetahui distribusi data ya. Nah, mengetahui distribusi data itu dia. Nah, ini jadi distribusi frekuensi inilah ya datanya. Distribusinya dapat diketahui ya. Bahwasanya distribusinya ring 46 ya. Kemudian kelasnya berapa? Ada 5 gitu ya. Nah, ini namanya distribusi frekuensi. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Ya. Ya, ada? Oke ya. Jadi kalau tidak ada bahannya silakan dilihat di Google Classroom ya. Dan nanti minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Baiklah, selamat pagi. Dan
Sehat-sehat semuanya ya. Saya pun ada apa lagi nih? Ada rapat ya.